Selamat pagi pada Bunse, Josen, dan para Todin semua. Terimalah salam pengakuan iman, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Witik Tongtian. Sebelum saya masuk ke inti daripada khotbah pagi hari ini, perlu saya mengingatkan bahwa kita harus selalu ingat dan waspada, patuhi protokol kesehatan. Kemana-mana kita pakai masker. Kemana-mana kalau bisa teteskanlah masker kita dengan minyak kayu putih. Sering-seringlah kita pun juga menghirup uap yang hangat, entah itu air panas kita kasih minyak kayu putih atau aroma terapi yang lain, kita tutup, kita hirup. Supaya apa? Supaya napas kita selalu segar. Supaya apa? Supaya kita selalu bisa merasakan aku sehat. Jadi virus yang sedang merajalela ini belum berakhir dan semakin menjadi-jadi. Bahkan teman kita, sahabat kita, rekan-rekan kita, ada yang sudah tertular, ada yang sudah mendahului kita. Makanya para Tujin kembali selalu diingatkan, masih beruntung kita bisa mengikuti kebaktian. Masih beruntung kita bisa berkumpul bersama, walaupun mesti jaga jarak. Kita harus selalu ingat dan waspada. Ya, baik para Todin, demikianlah yang harus saya ingatkan terlebih dahulu. Hari ini, bulan ini, setelah saya menghitung yang ketiga. Yang pertama, saya membawakan tentang perubahan sikap, perubahan semua makhluk dari yang biasa menjadi semua serba teknologi, semua serba online. Itu yang pertama. Naik iman lagi untuk yang kedua kalinya, yaitu Desember pada tahun, seminggu setelah ujian sebagai Josen, saya membawakan dari kesusilaan, yaitu kalau di sini dikatakan kitab suci Lici, kitab catatan kesusilaan. Baik, ini yang ketiga, dan saya akan membawakan judul yang cukup menggelitik. Semoga juga bisa para Todin bisa menyimak, bisa mengerti akan apa maksud daripada judul yang cukup menggelitik ini. Yaitu saya akan bawakan tentang kunci masuk surga. Kunci masuk surga. Kenapa saya bawakan ini para Todin?
Sekarang dunia maya semarak, banyak sekali beredar video-video atau artikel-artikel tulisan di dalam dunia maya. Apalagi menjelang tahun baru Imlek. Dan lagi ya, kita merayakan Shinja ya, tanggal 12 Februari 2021, yaitu suatu penanggalan yang sangat bagus. 12/2021, suatu penanggalan yang sangat cantik, menarik, dan penuh fenomena. Dalam artikel secara bahasa yang saya lihat, yang saya baca, banyak sekali cerita tentang sejarah Imlek yang diklaim sana sini itu merupakan suatu tahun baru. Imlek itu tahun baru kebudayaan, budaya, tahun baru Buddha, atau tahun baru Konghucu, atau tahun baru daerah mana, masing-masing ribut seolah-olah memiliki menggeluti, meyakini, bahkan menulis asal muasalnya segala macam, sejarahnya bagaimana, bermula dari Kaisar Wangdi, semua terlibatkan, dan itu menjadi suatu hal yang sifatnya itu sejarah. Tapi mereka pun juga sangat kritis Pak. Kita sudah memberitahukan, kita menjelaskan, dikatakan tahun baru Imlek yang keberapa sih? 2572 tahun didapat dari mana sih? Tahun sekarang 2021 ditambah dengan tahun kelahiran Nabi Konghucu 551 sebelum Masehi, ketemulah 2572. Tapi mereka yang merasakan ini dan itu, bukan satu tahun yang wah 5.000 tahun atau berapa tahun, nggak tahu lagi. Apa yang diributkan sudah nggak tahu. Bahkan ada juga yang sudah menjelaskan bahwa ini loh, kalau di Indonesia yang diakui itu adalah tanggal merah itu ya keagamaan, merayakan tentang keagamaan. Tapi tetap saja masih ya namanya orang juga mau ikut, kita pun juga nggak. Udahlah. Kemudian kalau kita lihat video, belum lama ini kita melihat, dan tentunya para pengunjung sebagian besar ada yang sudah melihat video yang cukup viral, yaitu seorang pendeta yang menceritakan tentang juga sama, tidak hanya ketikan lagi, sekarang dia merayakan tentang Imlek kami, yaitu tahun baru yang sudah sangat kuno, zamannya Kaisar Wangdi,
yang mana dialkisahkan segala macam tentang gagal panen, yang mana ada naga atau ular raksasa yang membahayakan dan lain sebagainya. Ada itu. Belum lagi yang tahun-tahun lalu, nggak tahu tahun ini ya, entah merayakan dan yang merayakan adanya misa Imlek. Pernah tahu ya? Pernah dengar ya? Kalau belum pernah saya beritahu. Kenapa? Mengapa? Why? Mengapa mereka membicarakan seperti itu? Karena mereka bingung. Bingung apa? Kunci masuk surga ada di sini. Sehingga mereka caranya mencari kuncinya itu di mana, sampai pendetanya juga ribut seperti itu. Jadi saya katakan kuncinya itu di mana? Di sini. Kitab saku yang kita miliki. Ini kunci masuk surga. Ada orang mengatakan bahwa wah, surga itu indah, kehidupan yang bagaimana, yang sangat wow, segala sesuatunya tersedia. Tapi setelah tanya, sudah pernah ke surga? Belum. Nah, terus yang sudah pernah ke surga siapa? Katanya. Ya. Kalau ditanya sudah pernah ke surga, bingung. Karena apa? Karena kuncinya itu di sini. Ini loh, tak kantongi. Nah, kata kantongi, ini loh, kuncinya tak kantongi. Dikantongi Johnson dia sebagai, nah, jelas. Kuncinya itu ada di sini. Terus ada kisah bahwa surga ada di telapak kaki bunda, telapak kaki ibu. Ini baru betul. Surga ada di telapak kaki ibu. Ini baru betul. Kok bisa? Di dalam kitab suci, kitab saku. Di sini kita dari kecil diberitahu dan diajarkan adanya praktik 8 kebajikan. 8 kebajikan. Di sini apa? Hao te tiong sip legi dianti. Hao itu berbakti, te itu rendah hati, satya dapat dipercaya, susila menjunjung kebenaran, suci hati, tahu malu. Nah, surga ini di kuncinya di mana? Kuncinya itu ya nomor 1 itu hao, berbakti.
setiap menjelang tahun baru Imlek dan setiap tahun baru Imlek dan pada hari-hari indah tertentu umat Konfusian, umat Konfusius diajarkan entah secara tradisional, entah secara budaya, entah dari orang tua, entah dari gongjiao kita, makin kita selalu diajarkan hormatilah kedua orang tuamu, hormatilah leluhurmu. Jadi kita melihat ucapan salam Sinju Tiongki Tiongkok yang mansus sambil pai sambil kui dia berjalan orang tua itu menunjukkan laku bakti seorang anak pada orang tuanya, pada leluhurnya. Dan apa respon daripada orang tua yang menerima hormat yang berupa bakti daripada seorang anak? Betapa bahagianya ya. Betapa senangnya. Kalau orang tua sudah tidak ya, kita tidak bersujud bersyukur, bersembahyang di depan altar. Kita mungkin belum bisa memuliakan nama orang tua, nama leluhur kita, tapi setidaknya menghormati. Nah, kisah bakti itulah kuncinya hidup bahagia, kuncinya menjalani suatu kehidupan yang sangat menyenangkan di dalam suatu bahtera rumah tangga, saling mengasihi suami istri, orang tua dan anak, kakak dan adik, hubungan semuanya terjalin dengan harmonis, keluarga menjadi gembira, menjadi bahagia. Itu artinya apa? Surga dunia, inilah surga. Kalau diistilahkan sebagai surga, inilah kehidupan harmonis, inilah surga yang layak kita nikmati pada saat ini, saat sekarang ini. Kuncinya apa? Berbakti. Wah, nanti mereka pun akan bingung. Wah, bisa tempat saya juga ada berbakti, di tempat saya juga ada ini itu pasti. Karena apa? Udah ketemu kuncinya yang menemukan Joseon Dian Subagio. Nah, bisa salah. Apakah cukup dengan hal di sini dikatakan dalam kitab ini berbakti? Tadi dibacakan tentang berbakti itu yang seperti apa sih? Mengisi bertanya hal laku bakti. Nabi menjawab, jangan melanggar. Ketika Fansi mengayasi kereta, Nabi memberitahu kepadanya, tadi Mengsun bertanya hal laku bakti dan menjawab, jangan melanggar. Fansi pun
murid pun bertanya, apa yang guru maksudkan? Nabi menjawab, pada saat hidup, layanilah sesuai dengan kesusilaan. Ketika meninggal dunia, makamkanlah sesuai dengan kesusilaan. Dan sembayangilah sesuai dengan kesusilaan. Jadi berbakti itu, tadi dari kecil sudah makan bakti, berbakti. Oke. Di sini dijelaskan oleh Nabi. Berbakti itu seperti apa? Kalau ibarat anak berbakti pada orang tua, itu jangan menunggu meninggal baru banyak makanan hidangan yang disajikan. Bukan. Itu yang diceritakan oleh mereka yang merasakan. Tapi sebagai umat Konghucu tidak akan seperti itu. Dia tetap berbakti. Pada saat hidup pun juga berbakti. Walaupun sebagai anak belum bisa memuliakan nama orang tua, sebagai seorang anak belum bisa memuliakan nama orang tua atau mengharumkan nama orang tua, tapi paling tidak sudah bisa menghormati orang tua, itu sudah bagus. Jadi tidak semua orang tuh bisa membawa nama harum orang tua. Memang ada sih, sebagian itu ada, kita lihat sekali di BA itu banyak sekali. Tapi sementara orang juga belum bisa mengharumkan nama orang tua karena kesuksesannya, terutama masalah materi atau bagaimana. Walaupun tidak semuanya dituntut sebatas materi, tapi cukup sudah bisa menghormati aja udah bagus. Nah, pada saat meninggal dunia, ini mereka nggak bisa lakukan, tapi di Konghucu jelas-jelas dimuliakan, menghormati leluhur. Bahkan kita ada acara sembahyang Cingping, berkumpul menghormat pada leluhur kita. Tapi mereka juga nggak ingin kehilangan, tetap mencari kuncinya, sehingga mereka mengikuti. Ada yang namanya Misa Cingping. Dan saya pernah diajak kemana? Ke Gelingan. Di mana? Ya uang untuk kremasi itu, krematorium itu. Di sana ada misa. Pernah ikut? Pernah. Tapi tempo hari waktu itu sebelum jadi Joseph. Nah, sekarang kan udah ada ikatan, sudah ada, udah ada kontraknya, surat Joseph. Nah, yang dimaksud dengan kesusilaan di satu buku ini, satu kitab. Kalau buku kosong, kalau kitab sudah ada tulisannya. Jadi dari sini kuncinya membuka kitab Sesu. Dari Sesu kita buka lagi kunci yang berikutnya, yaitu catatan kesusilaan.
Catatan kesusilaan itu apa saja isinya? Sudah pernah saya uraikan, ya walaupun tidak detail, tapi paling tidak alurnya ada. Kesusilaan itu yaitu dari bayi lahir ceprot, ada acara mandi, ada ulang tahunnya, ada pada saat merasakan akil balik, ada saat aturan-aturan tentang pernikahan, semua ada di sini. Itu catatan kesusilaan hingga menjadi tua, hingga meninggal dunia, semua dicatat di sini, di kitab kesusilaan. Jadi seumur hidup dari bayi lahir sampai dewasa, sampai menikah, berkeluarga, berpisah dengan orang tua, sampai punya cucu, kakek nenek, ya, sampai meninggal dunia aja semua dicatat. Perayaannya bagaimana, ulang tahunnya bagaimana. Satu contoh yang saya suka di sini, Liji 21, makna sembahyang. Loh, caranya udah tulisnya gitu, makna sembahyang. Ini saya bacakan ya, karena di sini nggak usah dijelaskan, diuraikan segala macam, cukup dibaca aja kita bisa mengerti, sehingga kitabnya betul-betul tebal. Saiwu berkata, saya sudah mendengar nama Kui, nyawa, dan Sen, roh, Wilson, tetapi belum mengerti apa yang dimaksudkan dengan sebutan itu. Nabi bersabda, Ci, semangat, itulah wujud berkembangnya daripada Sen, wujud berkembangnya roh, dan Po, badan jasad, itulah wujud berkembangnya daripada Kui. Berpadu harmonisnya Kui dan Sen, itulah tujuan tertinggi ajaran agama. Menyatunya Kui dan Sen, nyawa dan roh, itulah ajaran tertinggi daripada sebuah agama. Semuanya yang dilahirkan pasti mengalami kematian. Yang mengalami kematian pasti pulang kepada tanah. Inilah yang berkaitan dengan Kui atau badan rohani, nyawa. Tulang dan daging melapuk di bawah yang bersifat yin atau negatif. Itu raib menjadi tanah di padang belantara. Tetapi Ci, semangat, berkembang memancar di atas cerah gemilang, diiringi asap dan bau dupa yang semerbak mengharumkan. Inilah sari daripada beratus sep, bau wujudan daripada Zen, roh. Sangat jelas diuraikan di sini. Kita nggak usah menjabarkan bermuluk-muluk, berpikir untuk artinya apa ya? Enggak, di sini udah jelas sekali. Dengan dasar sari daripada saat ini ditegakkan hukum yang sempurna. Firman gemilang tentang Kui dan Sen bagi kaum berambut hitam ini menjadi beratus masyarakat memuliakan, berlaksa rakyat
tunduk. Ya, itu pilihannya. Nah, penjabarannya gimana? Nanti akan terjadi suatu pemikiran yang sangat berbeda-beda. Tapi kembali kepada intinya, yaitu bahwa kita dilahirkan itu adalah gui dan sen, nyawa dan roh, yang mana akan menjadi bo atau badan, dan ji semangat. Jadi semangat inilah, roh kita inilah yang selalu berkembang, tidak lapuk, tidak akan kembali ke tanah, tapi dia akan memancar. Jadi dari kisah ini nanti akan berkembang kelanjutannya, serial berikutnya apa? Kemana kita atau leluhur kita yang sudah meninggal dunia? Kemana? Itu tapi akan saya jabarkan, saya uraikan nanti pada episode berikutnya, karena hal ini pun menyangkut dengan adanya suatu, ada yang mengatakan yang ke surga, ada yang ke neraka, ada yang reinkarnasi, ada yang bagaimana. Nah, kalau Nabi Yonsu mengajarkan kita itu, kita kemana saja? Sampai di sini saja. Kita lanjut pada episode berikutnya. Anda penasaran? Ya pasti. Karena semuanya akan merasakan penasaran. Jadi orang Tuhan yang terkasih, pada makalah hari ini, pada intinya saya berbicara tentang berbakti. Mengingat sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Xinjia tanggal 12/02/2021, tanggal yang sangat cantik. Tentunya kita harus menjalankan laku bakti tersebut. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya kita bisa berkumpul bersama keluarga besar kita, mungkin kita bisa berkumpul dan makan bersama. Coba untuk tahun ini kita kreatif. Untuk tahun ini kita prihatin. Dalam arti kata apa? Kalau keluarga yang tidak serumah dengan kita dan tidak penting-penting amat, tidak usah kumpul makan bersama. Kita bisa melakukan dengan video call, handphone kita manfaatkan. Dengan video kita bisa tadi, halo papa, halo mama, sin jungkyohi, wujud pahnya ditunjukkan. Oh ya anakku, gini.
suasana tetap bisa kita rasakan. Tidak harus kumpul ini, tapi rasa di dalam hati itu yang kita bawa. Nah, itu bagaimana suatu kehidupan yang begitu menggembirakan, menyenangkan, membahagiakan, harmoninya sebuah keluarga. Itulah surga dunia berbakti. Nah, kuncinya di mana? Kuncinya ada di sini. Di kitab sini. Tentang apa? Tentang berbakti. Yang uraiannya berbakti itu dari semasa masih hidup, sudah meninggal maupun lama meninggal. Pembelajarannya tentang kesusilaan. Kesusilaan itu diajarkan dalam kitab biji, dari lahir hingga meninggal dunia. Bercerita tentang nyawa dan roh. Dan itu hanya ada di ajaran agama Konfusius. Sehingga kalau ada pendeta yang bingung mencari kuncinya mana, dia mau masuk surga saja tidak bisa-bisa, dia sekarang baru ribut mencari kuncinya. Jangankan yang lain, yang kita satu iman saja, itu juga kadang juga belum tentu sepemikiran, sepemahaman. Tapi baguslah ada hal-hal semacam ini sehingga kita pun juga bisa menunjukkan itu loh. Nah, ya, baik para pencinta yang terkasih, demikianlah apa yang telah saya mulai jabarkan tentang bakti. Jadi jangan salah persepsi tentang inti daripada pembelajaran ini, yaitu berbakti. Kalau dalam sekeluarga bisa berbakti, anak terhadap orang tua, kakak terhadap adik, saudara sepupu juga demikian. Hidup itu indah. Tentang perubahan-perubahannya yang dulu bisa ketemuan, sekarang harus online, ya kita jalan saja. Terima kembali, salam menemukan iman kita. Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Titik. Shalom.